Asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Shaum pada kitab Fathul Bari li Ibni Hajar al-Asqalani. Qauluhu walladhi nafsi biyadihi aqsama ala dhalika ta'kidan. Qauluhu la khulufu bi dhammil mu'jamati wal lami was sukunil wawi ba'daha fa'un. Qala Iyadun hadhihi riwayatu sahihatu wa ba'du suyuhi yaquluhu bi fathil ha'i. Qala al-Khatabiyyu wa huwa khata'un wa hakal al-Qabisiyul wajhaini wa balagha an-Nawawiyyu fi syarhil muhadzabi faqala la yajuzu fathul ha'i wahtajja ghairuhu lidzalika bi annal masatira allati ja'at ala fu'ulin bi fathi awwalihi qalilatun dzakaraha Sibawaihi wa ghairuhu wa laysa hadza minha wattafaqu ala annal murata bihi taghayyuru raihati fammis sha'imin bisababis siyami. Qauluhu fammus sha'imin fihi raddun ala man qala la tasbital mimu fil fammi indal idhafati illa fi darurati sya'ri lisubutihi fi hadzal hadisi sahihu wa ghairihi. Qauluhu atyabu 'indallahi min rihil misk ihtulifa fi kaunil khulufi atyaba 'indallah min rihil misk ma'a annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an istitabatir rawaihi idzalika min sifatil hayawani wa ma'a annahu ya'lamu syai'a ala ma huwa alaihi ala aujuh. Demi zat yang jiwaku berada pada kuasanya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misk. Dia meninggalkan minuman, makanan, dan syahwatnya karena aku. Maka puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Makna lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari menikmati wangi-wangian. Karena yang demikian itu adalah sifat makhluk. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Qala al-Maziyyu huwa majazun li'annahu jaratil adatu bitaqribir rawaihi tayyibati minna fastu'ira dzalika lisawmi litaqribihi minallahi fal makna annahu atyabu 'indallahi min rihil miski indakum ay yuqarrabu ilaihi aksara min takribil misk ilaikum. Wa ila dzalika asyara Ibni Abdil Bar. Kalimat Al-Maziri berkata, kalimat ini dipahami dalam konteks majas
sebab biasanya kita sangat senang dan dekat dengan aroma wangi. Maka hal ini dijadikan sebagai kiasan bagi puasa, dikarenakan kedudukannya yang dekat dengan Allah. Untuk itu maknanya adalah sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi dalam pandangan kamu. Pendapat ini disinyalir oleh Ibnu Abdul Bar. Wakila al-muradu anna dzalika fi haqqil malaikati wa innahum yastatibuna rihal khulufi aksara mimma tastatibuna rihal miski. Wakilal makna anna hukmal khulufi wal miski indallahi ala zitti ma huwa indakum wa huwa qaribum minal awwali. Kedua, sesungguhnya yang demikian itu berlaku pada malaikat. Bagi mereka, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada aroma minyak kasturi dalam pandangan kalian. Ketiga, maknanya adalah sesungguhnya kedudukan bau mulut dan minyak kasturi di sisi Allah berbeda dengan kedudukan keduanya dalam pandangan kalian. Pendapat ini mendekati pendapat pertama. Wakila al-muradu annallaha ta'ala yajzihi fil akhirati fatakunu nukhatuhu atyaba min rihil miski kama ya'til maklumu warihu jurhihi tafuhu miskan. Wakilal muradu anna sahibahu yanalu minas sawabi ma huwa afdalu mirrihil miski la syiyama bil idhafati ilal khulufi hakahuma iyadun. Keempat, bahwasanya Allah memberi balasan kepadanya di akhirat sehingga nafasnya lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Sebagaimana hal orang yang terluka karena syahid akan datang pada hari kiamat dengan lukanya menebarkan aroma wangi. Kelima, pemiliknya akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada aroma minyak kasturi, terutama bila dibandingkan dengan bau mulut. Pendapat keempat dan kelima ini dinukil oleh Iyad. Wa qalat Dawudiyyu wa jama'atu al-makna annal khulufa aksaru sawabam minal miski al-mandubi ilaihi fil jam'i wa majalisul zikri wa rajjahan Nawawiyyu hadal akhirah. Keenam, Ad-Dawudi dan sejumlah ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih banyak mendatangkan pahala daripada minyak kasturi yang dianjurkan memakainya pada perkumpulan-perkumpulan dan majelis-majelis zikir. Pendapat terakhir ini didukung oleh Imam Nawawi. Wa hasiluhu hamlu makna tibi indal qubuli warridha fahasalna ala sittati aujuhin wa qad naqala al-qadhi Husainun fi ta'liqihi anna lit-ta'ati yaumal qiyamati riha tafuhu qala faraihatun siyami fiha bainal ibadati kal misk wa yu'ayyidu salasatal akhirata qauluhu fi riwayati Muslim wa Ahmad wan Nasa'i min tariqi Ata'in an Abi Shalihin atyabu indallahi yaumal qiyamati.
Wa akhraja Ahmadu hadhihi ziyadata min hadisi Bashir ibn al-Khusasiyati wa qad tarjama Ibnu Hibban bidzalika fi sahihihi summa qala dzikrul bayani bi anna dzalika qad yakunu fid dunya summa akhraja riwayat allati fiha famus shaimi hina yahlufu minat ta'ami wa hiya indahu wa inda Ahmad min tariqil A'mashi an Abi Salihin wa yumkinu ayyuhmala qauluhu hina yahlufu ala annahu darful liwujudil khulufi al-mashhudu lahu bitayyibi fayakunu sababan litayyibi fil hali as-sani fayuwafiqur riwayatul ula wa hiya qauluhu yaumal qiyamah laqiyu ayyidu dhahirahu wa annal murada bihi fid dunya ma rawal Hasan bin Sufyana fi musnadihi wal Baihaqi fi syu'abi min hadis Jabir fi asna'i hadisin marfu'un fi fadli hadhil ummati fi ramadana wa ammas saniyatu fa innal khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski qala al-Mundhiriyyu isnaduhu muqaribun. Kesimpulannya, mereka memaknai makna thayyib baik dalam arti menerima dan ridha. Dengan demikian, dalam hal ini ada 6 pendapat. Menurut Al-Qadhi Husain, bahwa ketaatan pada hari kiamat akan memiliki aroma wangi yang menyebar, sedangkan aroma puasa pada saat itu adalah seperti aroma minyak kasturi di antara ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, pendapat terakhir didukung oleh riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasai melalui jalur Atha dari Abu Shalih, lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat. Keterangan tambahan ini telah dinukil oleh Imam Ahmad dari hadis Bashir bin al-Khusasiyah. Ibnu Hibban telah memberi judul demikian bagi hadis tersebut dalam kitabnya As-Sahih. Kemudian dia berkata, keterangan bahwa yang demikian itu bisa saja terjadi di dunia. Setelah itu dia menyebutkan riwayat yang menyebutkan mulut orang yang berpuasa ketika berbau karena makanan. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad melalui jalur Al-A'mashi dari Abu Shalih. Ada kemungkinan lafadz ketika berbau dipahami dalam arti dzarf, kata keterangan. Keberadaan bau mulut, maka hal ini sesuai dengan riwayat pertama, yakni lafadz pada hari kiamat. Akan tetapi makna lahir hadis itu, yakni bahwa ia terjadi di dunia, didukung oleh riwayat Al-Hasan bin Sufyan dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dari hadis Jabir tentang keutamaan umat ini di bulan Ramadan. Adapun dalil kedua adalah hadis, sesungguhnya bau mulut mereka ketika sore hari lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Menurut Al-Mundhiri, sanad hadis ini mudtarib.
Wa hadhil mas'alatu ihdal masailal lati tanaza'u fiha baina Abdus Salam wa baina Salahi fadhahaba ibn Abdus Salam ila anna dzalika fil akhirati kama fi dammi syahidi wastadalla bir riwayatil lati fiha yaumal qiyamati wa dhahaba ibnu Salah ila anna dzalika fit dunya wastadalla bima taqaddama wa anna jumhurul ulama'i dhahabu ila dzalika. Ini termasuk salah satu masalah yang diperselisihkan oleh Ibnu Abdus Salam dan Ibnu Salah. Ibnu Abdus Salam berpendapat bahwa yang demikian itu terjadi pada hari kiamat, sebagaimana halnya darah orang yang mati syahid. Hal itu berdasarkan hadis yang menyebutkan pada hari kiamat, sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa hal itu terjadi di dunia berdasarkan keterangan terdahulu, dan mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Faqala al-Khatabiyyu tibuhu indallahi ridahu bihi wa sana'uhu alaihi wa qala Ibni Abdil Bari azka indallahi wa aqrabu ilaihi wa qala al-Baghawiyyu ma'nahu sana'u 'ala as-sha'imi war ridha bi fi'lihi binahwi dzalika. Al-Khattabi berpendapat bahwa maksud kebaikannya di sisi Allah adalah keridhaan dan pujiannya terhadap hal itu. Menurut Ibnu Abdil Bar, maksudnya adalah lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat kepadanya. Sedangkan Al-Baghawi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pujian terhadap orang yang berpuasa serta ridho akan perbuatannya. Qala al-Quduriyyu minal Hanifati wad Dawadi wa Ibnil Arabi minal Malikiyati wa Abu Usman as-Sabuniyyu wa Abu Bakr ibnu Sam'ani wa ghairuhum minas Syafi'iyyati jazamu kulluhum bi annahu ibaratin anur ridha wal qabuli wa amma dzikru yaumil qiyamati fi tilka riwayati fali annahu yaumul jazai wa fihi yadhharu rujhanul khulufi fil mizani 'alal miskil musta'mali litaf'ir raihatil karihati talaban liridallahi ta'ala. Al-Khattabi berpendapat bahwa maksud kebaikannya di sisi Allah adalah keridhaan dan pujiannya terhadap hal itu. Menurut Ibnu Abdil Bar, maksudnya adalah lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat kepadanya. Sedangkan Al-Baghawi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pujian terhadap orang yang berpuasa serta ridho akan perbuatannya. Penyebutan hari kiamat pada riwayat tersebut dikarenakan hari kiamat merupakan hari pembalasan. Pada hari itu akan tampak bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih berat timbangannya dibandingkan minyak kasturi yang digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yu'madu bijtinabiha faqayyadahu biyaumil qiyamati fi riwayati wa atlaqa fi baqir riwayati nadhara ila anna asla afdaliyatihi sabitun fid daraini wa huwa ka qawlihi inna rabbahum bihim yauma idzin khabir la khabir wa huwa khabirum bihim fi kulli yaumin. Konteks hadis tersebut yang dikaitkan dengan lafadz hari kiamat
pada sebagian riwayatnya dan disebutkan secara mutlak pada riwayat yang lain adalah untuk mengingatkan bahwa keutamaan itu ada di dunia dan akhirat. Hal itu sama dengan firman-Nya, sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui terhadap mereka pada hari itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan mereka setiap hari. Intaha wa yatarattabu ala hadal khilafi al-mashhuri fi karahati izalati hadal khulufi bisiwaki wa sayatil bahsu fihi ba'da bid'atin wa isrina baban haitsu tarjamalahul musannifu insyaallahu ta'ala wa yu'khadu min qawlihi atyabu min rihil miski annal khulufa a'damu min tamis syahadati li'anna tamas syahidi subbiha rihuhu birihil miski wal khulufu wusifa bi annahu atyabu wa la yalzamu min dhalika ayyakuna siyamu afdhala minas syahadati lima la yahfa wa la'alla sababa dhalika nadaru ila asli kulli minhuma fa inna aslal khulufi tahirun wa aslud dami bi khilafihi fakana ma asluhu tahirun atyabu rihan. Dari kalimat lebih baik daripada aroma minyak kasturi dapat dipahami bahwa bau mulut orang yang puasa lebih mulia daripada darah orang yang mati syahid. Karena darah orang yang mati syahid disamakan dengan aroma minyak kasturi. Sementara bau mulut orang yang puasa lebih baik dan wangi daripada aroma minyak kasturi. Akan tetapi hal itu tidak berkonsekuensi bahwa puasa itu lebih utama daripada mati syahid. Seakan-akan hal itu dilihat dari asal muasal bau mulut dan darah itu sendiri, di mana asal bau mulut itu adalah suci, sedangkan darah adalah sebaliknya, yaitu najis. Untuk itu sesuatu yang asalnya suci tentu aromanya akan lebih baik. Qauluhu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajliha kaza waqa'a huna wa waqa'a fil muwatta'i wa inna ma yadaru syahwatahu ilal akhir wa lam yusarrih binisbatihi ilallahi lil ilmi bihi wa adamil iskali fihi. Perkataan ia meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya karena Allah. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya dan seterusnya. Penisbatannya kepada Allah tidak disebutkan dengan tegas, sebab hal itu telah diketahui. Waqad rawa Ahmadu hadal hadisa an Ishaq ibn Tabai an Malikin faqala ba'da qawlihi min rihil miski yaqulullahu azza wa jalla innama yadara syahwatahu ilal akhir. Wa kadzalika rawahu Sa'id bin Mansurin an Mughirah ibn Abdurrahmani an Abi Zinatin faqala fi awalil hadisi yaqulullahu azza wa jalla kullu amali ibni adama huwa lahu illa syiyama fahuwa li wa ana ajzi bihi wa innama yadara ibnu
adama syahwatahu wa ta'amahu min ajli al-hadis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ishaq bin At-Toba dari Malik, di mana setelah kalimat lebih baik daripada aroma kasturi disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya dan seterusnya. Begitu pula Sa'id bin Mansur meriwayatkannya dari Mughirah bin Abdurrahman. Dari Abu Az-Zinad dia berkata pada bagian awal hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amalan anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Sesungguhnya anak keturunan Adam meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Wa sayati qariban min tariqin ata'in an abi shalihin bilafdin qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adama lahu al-hadis. Adapun melalui sanad Atha dari Abu Shalih disebutkan dengan lafaz Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amalan anak cucu Adam adalah untuknya. Wa ya'ti fi tauhidi min tariqil a'masi an Abi Shalihin bilafdi yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Dalam pembahasan tentang tauhid melalui jalur al-A'masi dari Abu Shalih disebutkan dengan lafaz Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa itu adalah untukku dan aku akan memberi balasannya. Waqad yufhamu minal ityani bi sighatil hasri fi qawlihi innama yadaru ilal akhir. At-tambihu 'alal jihatil lati biha yastahiqqus shaimu dzalika wa huwa al-ikhlasul khasu bihi hatta law kana tarkul madhkurati li gharadin akhara katukhamati la yahsulu lis-shaimil fadlu al-madhkur. Dari pembatasan pada lafaz sesungguhnya ia meninggalkan dan seterusnya dapat dipahami sebagai peringatan akan faktor yang menjadikan orang yang berpuasa mendapatkan hal itu. Faktor tersebut adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu apabila seorang meninggalkan apa-apa yang disebutkan karena maksud lain seperti untuk diet, maka ia tidak mendapatkan keutamaan yang dijanjikan Allah. Lakinnal madara fi hadhil asya'i 'ala da'il qawiyyil ladzi yaduru ma'ahul fi'lu wujudan wa adaman. Wala syakka anna man lam ya'rid fi hatirihi syahwatu syai'im minal asya'i tula naharihi ila an aftara laisa huwa fil fadli kaman arada lahu dalika fajahada nafsahu fi tarkihi wal muradu bisyahwati fil hadisi syahwatul jima'i li'at fiha 'ala ta'ami wasyarabi wa yuhtamalu ayyakuna minal 'ami ba'dal khasi wa waqa'a fi riwayatil muwatta'i bitaqdimis syahwati 'alaiha fa yakunu minal khasi ba'dal 'ami wa misluhu. Adapun yang menjadi tolok ukur terhadap hal-hal yang disebutkan adalah dorongan jiwa seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dalam hal ini tidak diragukan bahwa seseorang yang tidak terbetik di dalam hatinya
keinginan terhadap apa-apa yang disebutkan sepanjang siang hingga waktu berbuka tidak sama dengan orang yang terbetik keinginan itu di dalam hatinya, tetapi dia melawan dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Sedangkan maksud syahwat di sini adalah keinginan untuk melakukan hubungan intim. Karena kata ini dihubungkan dengan kata makan dan minum, sehingga kalimat tersebut termasuk gaya bahasa menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Sementara dalam kitab Al-Muwatta, kata syahwat disebutkan lebih dahulu daripada kata makan dan minum. Maka di sini termasuk gaya bahasa menyebutkan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Wa hadisu Abi Shalihin fit tauhidi wa kadza jumhurur rawati an Abi Hurairata wa fi riwayati Ibni Huzaimata min tariqi Suhailin an Abi Shalihin an abihi yata'ut ta'ama wasyaraba min ajli wa yata'u ladzatahu min ajli wa fi riwayati Abi Qurrata min hadal wajhi yata'u mra'atahu wa syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah melalui jalur Suhail dari Abu Shalih dari bapaknya disebutkan, ia meninggalkan makan dan minum karena aku, dan ia meninggalkan kelezatannya juga karena aku. Lalu dalam riwayat Abu Qurrah melalui jalur ini disebutkan, ia meninggalkan istrinya, syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Wa asrahu min dzalika ma waqa'a indal hafidhi samawaihi fi fawaidihi min tariqi Musayyab ibn Rafi'in an Abi Shalihin yatruku syahwatahu minat ta'ami wasyarabi wal jima'i min ajli. Keterangan yang lebih tegas dari itu tercantum dalam riwayat Al-Hafs Samawai melalui jalur Al-Musayyib bin Rafi' dari Abu Shalih. Ia meninggalkan syahwatnya dan makan, minum, dan jima karena aku. Qauluhu asyamu li wa ana ajzi bihi kadza waqa'a bi ghairi adati adfin wala ghairiha wa fil muwatta'i fasyamu bi ziyadatil fa'i wa hiya lissababiyati ay sababu kaunihi li annahu yatruku syahwatahu li ajli. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Demikian tercantum di tempat ini tanpa kata penghubung maupun yang lainnya. Sementara pada kitab Al-Muwatta disebutkan dengan lafaz dengan tambahan huruf fa yang berfungsi untuk menerangkan sebab, yakni sesuatu yang menjadi penyebab sehingga puasa adalah untukku, yaitu karena ia telah meninggalkan syahwatnya karena aku. Wa waqa'a fi riwayati Mughirata an Abi Zinati 'inda Sa'id ibn Mansurin kullu 'amal ibna Adama lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa misluhu fi riwayati Ata'in an Abi Shalihin al-Atiyah. Dalam riwayat Mughirah dari Abu Az-Zinad yang disebutkan Sa'id bin Mansur,
amalan anak cucu Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Wa qad ihtalafal ulama'u fil murati bi qaulihi ta'ala asyamu li wa ana ajzi bihi ma'a annal a'mala kullaha lahu wa huwa alladhi yujzi biha ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Padahal seluruh amalan adalah untuk Allah dan dialah yang akan membalasnya. Perbedaan ini melahirkan beberapa pendapat. Ahaduha anna sauma la yaqa'u fihi riya'u kama yaqa'u fi ghairihi hakahul maziyyu wa naqalahu Iyadun an Abi Ubaidin wa lafdu Abi Ubaidin fi gharibihi qad alimna anna a'malal birri kullaha lillahi wa huwa alladhi yujzi biha. Fanara wallahu a'lamu annahu innama khassus siyami li'annahu laisa yadharu min bani adama minabni adama bi fi'lihi wa innama huwa syai'un bil qalbi wa yu'ayyidaha hadha ta'wila qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa fis siyami riya'un hatta sanihi syababatu an uqailin aniz zuhriyyi fadzakarahu yakni mursalan qala wa dzalika li annal a'mala la takunu illa bil harakati illa sauma fa innama huwa bin niyatil lati tahfa anin nasi hadza wajhun. Pertama, dalam puasa tidak ada unsur riya seperti pada ibadah yang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Maziri dan dinukil oleh Iyad dari Abu Ubaid. Adapun pernyataan Abu Ubaid dalam kitab Al-Gharib, kita mengetahui bahwa semua amal kebaikan adalah untuk Allah dan Dia yang akan memberi balasannya. Maka kami melihat bahwa disebutkannya puasa secara khusus adalah dikarenakan pelaksanaannya yang tidak nampak oleh manusia. Bahkan puasa merupakan ibadah yang ada di dalam hati. Penafsiran ini didukung oleh sabda beliau, tidak ada riya dalam puasa. Riwayat ini telah diceritakan oleh Syababah dari Uqail dari Az-Zuhri secara mursal. Abu Ubaid juga berkata, yang demikian itu dikarenakan amal itu tidak akan ada jika tidak diwujudkan dalam perbuatan, kecuali puasa, karena ia adalah niat yang tidak tampak oleh manusia. Al-hadisi indintiha wa qad rawal hadis al-madhkura al-Baihaqi fi Syu'abi min tariqi Uqailin wa awradahu min wajhi akhra aniz Zuhriyyi mausulan an Abi Salamah an Abi Hurairah wa isnaduhu dha'ifun wa lafduhu siyamu la riya'a fihi. Qala Allahu azza wa jalla huwa li wa ana ajzi bihi wa hadha law sahha lakana qati'an lin naza'i. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalur Uqail. Dia juga menyebutkannya melalui jalur lain dari Az-Zuhri
dengan sanad yang mausul dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan sanad yang lemah. Puasa itu tidak ada unsur riya di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Bila riwayat ini sahih, maka akan memutuskan perbedaan yang ada. Wa qala al-Qurtubi lamma kanatil a'malu yadhulu hariya'u wa shaumu la yattali'u alaihi bimujarradi fa'lihi illallahu fa'adhafahu Allahu ila nafsihi walihadza qala fil hadisi yada'u syahwatahu min ajli wa qala Ibnul Jauzi jami'ul ibadati tadharu bi fi'liha wa qalla ayyaslama ma yadharu min saubin bi khilafi shaumi. Al-Qurtubi berkata, oleh karena semua amal perbuatan yang ada ini dapat dimasuki unsur riya, sedangkan puasa itu hanya dilakukan untuk Allah, maka Allah menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Sehingga disebutkan dalam hadis, meninggalkan syahwatnya karena aku. Sementara Ibnul Jauzi berkata, seluruh ibadah sangat jarang luput dari unsur yang merusaknya, berbeda dengan puasa. Wartadha hadzal jawabal maziyyu wa qarrarahu al-Qurtubiyyu bi anna a'mala bani adama lamma kanat yumkinu dukhulur riya'i fiha adhifat ilaihim bi hilafis shaumi fa inna halal mumsiki shiba'an mislu halil mumsiki taqarruban yakni fis surati dhahirati. Jawaban ini diterima oleh Al-Maziri dan dikuatkan oleh Al-Qurtubi bahwa manakala amal perbuatan manusia sangat mungkin dimasuki unsur riya, maka amal perbuatan itu dinisbatkan kepada mereka. Karena secara zahir, keadaan orang yang menahan diri dari makan dan minum dalam keadaan kenyang sama seperti keadaan orang yang menahan diri dari makan dan minum untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Qultu maknan nafiyyi fi qawlihi la riya'a fis shaumi annahu la yadkhuluhu riya'u bi fi'lihi wa in kana qad yadkhuluhu riya'u bil qawli kama yasumu summa yuhbiru bi annahu shaimun qad yadkhuluhu riya'u min hadhil hasisati haisiyati faduhulur riya'i fis shaumi innama yaqa'u min jihatil ihbari bi khilafi baqiyatil a'mal fa innar riya'a qad yadkhuluha bi mujarradi fi'liha. Saya Ibnu Hajar mengatakan makna penafian dalam sabda tidak ada riya dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu tidak dimasuki oleh unsur riya, meskipun bisa saja dimasuki oleh unsur riya dengan perkataan, seperti seseorang yang berpuasa kemudian memberitahukan kepada orang lain bahwa ia berpuasa.
Sesungguhnya amalan puasanya bisa dimasuki oleh unsur riya dari sisi ini. Masuknya riya dalam puasa sesungguhnya hanya dari sisi pemberitahuan, berbeda dengan amal-amalan lain di mana riya bisa memasukinya sekedar apabila perbuatan itu dilakukan. Waqad hawala ba'dul a'immatil ilhaqa syai'im minal ibadatil badaniyati bisawmi faqala anna dzikra bila ilaha illallah yumkinu alla yadhulahu riya'u li'annahu biharakatil lisani khasatan duna ghairihi min a'dha'il fammi fayumkinu dzakiru ayyakulaha bihadratin nasi wala yash'uruna minhu bidzalika. Sejumlah imam berusaha memasukkan sebagian ibadah badaniyah fisik dalam kategori ibadah yang tidak dimasuki unsur riya, yaitu puasa. Menurut mereka, zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mungkin tidak dimasuki oleh riya. Sebab cara pelaksanaannya cukup menggerakkan lisan tanpa mengikuti bagian-bagian mulut lainnya, sehingga mungkin saja orang yang berzikir mengucapkan kalimat tersebut di hadapan manusia tanpa mereka sadari. Saniyaha annal murada biqaulihi wa ana ajzi bihi anni anfaridu bi'ilmi miqdari sawabihi wa tad'ifi hasanatihi wa amma ghairuhu minal ibadati faqad ittala'a 'alaiha ba'dun nasi. Kedua, maksud kalimat dan aku yang akan memberi balasannya adalah bahwa aku sendiri yang mengetahui jumlah pahalanya serta pelipat gandaan kebaikannya. Adapun ibadah-ibadah lainnya mungkin diketahui oleh sebagian manusia. Qala al-Qurtubiyyu ma'nahu annal a'mala qad kasyafat maqadira sawabiha linnasi wa annaha tudha'afu min 'ashrati ila 700 illa masya Allah illa syiyama fa inna Allaha yusibu alaihi bighairi taqdirin. Al-Qurtubi berkata, maksudnya sesungguhnya pahala amal perbuatan itu telah diberitahukan kepada manusia dan pahala amalan itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 hingga sesuai dengan kehendak Allah, kecuali puasa, di mana Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Wa yashhadu li hadzal siyaqi ar-riwayatul ukhra, yakni riwayatul Muwatta'i wa kadzalika riwayatul A'mashi an Abi Shalihin haitsu qala kullu amal ibnu adama yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dha'fin ila masya Allahu qala Allahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi ay ajazi alaihi jazaan kasiran min ghairi ta'yinin limiqdarihi wa hadza ka qawlihi ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin intaha was-sabiruna was-shaimuna fi aksaril aqwal.
Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Al-A'mashi dari Abu Sholeh. Setiap perbuatan anak keturunan Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya, yakni membalasnya dengan balasan yang tidak terhingga. Hal ini sama seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang berpuasa menurut pendapat mayoritas ulama. Qultu wa sabaqa ila hadza Abu Ubaidin fi gharibihi faqala balaghani an ibni Uyainah annahu qala dzalika wastadalla lahu bi anna shauma huwa sabru li anna shaima yusabbiru nafsahu anus syahawati wa qad qala Allahu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Intaha. Saya Ibnu Hajar katakan, pendapat ini telah dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Gharib. Ia berdalil bahwa puasa merupakan kesabaran. Hal itu dikarenakan orang yang berpuasa telah melatih dan menjadikan dirinya sabar terhadap syahwat. Sementara Allah telah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wa yashhadu riwayatul Musayyab ibn Rafi'in an Abi Shalihin 'inda samawaihi ila sab'i mi'ati dhi'fin illa shauma fa innahu la yadri ahadan ma fihi. Wa yashhadu lahu aidan ma rawahu ibnu Wahbin fi jami'ihi an Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar an jaddihi Zaidin mursalan wa wasalahu Tabarani wal Baihaqi fi Su'abi min tariqi ukhra an Umar ibn Muhammad an Abdullah ibn Minarin an ibni Umar marfu'an al-a'malu indallahi sab'un al-hadis wa fihi wa amalun la ya'lamu sawaba amilihi illallah summa qala wa ammal amalul ladzi la ya'lamu sawaba amilihi illallahu fasyamu. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Al-Musayyab bin Rafi' dari Abu Sholeh yang dikutip oleh Samuwaih sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, tidak seorang pun tahu balasannya. Demikian pula riwayat yang dikutip oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Jami' dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari kakeknya Zaid melalui jalur yang mursal. Lalu At-Tabrani meriwayatkannya dengan sanad yang mausul, dan Al-Baihaqi melalui jalur lain dari Umar bin Muhammad dari Abdullah bin Minar dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal di sisi Allah adalah 7, dan di dalamnya disebutkan, dan amalan yang tidak diketahui balasannya selain Allah. Kemudian beliau bersabda,
Adapun amalan yang tidak diketahui ganjaran pahalanya kecuali Allah adalah puasa. Summa qala al-Qurtubi hadal qawlu dhahirul husni. Qala ghaira annahu taqaddama wa ya'ti fi ghairi ma hadisin anna saumal yaumi bi asyrati ayyamin wa hiya nafsun fi idhari tad'ifi fa ba'uda adzal jawabu bal batola. Al-Qurtubi berkata, secara dhahir pendapat ini baik, hanya saja telah disebutkan dan akan disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa puasa 1 hari akan dibalas dengan 10 hari. Ini adalah nas tentang ketentuan pelipat gandaan pahala puasa. Maka jawaban yang telah dikemukakan itu adalah batil. Qultu la yalzamu minal ladzi dzukira butlanuhu balil muradu bima auradahu anna siyamal yaumil wahidi yuktabu bi asyrati ayyamin wa amma miqdaru sawabi dzalika fala ya'lamuhu illallahu ta'ala. Wa yu'ayyituhu aidan al-urful mustafatu min qawlihi ana ajzi bihi li'annal karima idza qala ana atawallal i'ta'ah binafsi kana fi dalika isyaratun ila ta'dimi dalikal ata'i wa tafhimihi. Saya Ibnu Hajar mengatakan apa yang telah dikatakan tidaklah salah. Bahkan maksud riwayat yang dia sebutkan adalah bahwa puasa 1 hari akan ditulis baginya puasa 10 hari. Adapun kadar pahala yang demikian itu hanya Allah yang mengetahuinya. Hal ini diperkuat oleh kalimat aku yang memberi balasannya. Karena apabila seorang yang pemurah mengatakan aku sendiri yang bertanggung jawab langsung terhadap pemberian itu, maka pada yang demikian itu terdapat isyarat akan keagungan dan besarnya pemberian tersebut. Salisuha makna qawlihi saumu li ay innahu ahabbul ibadati ilayya wal muqaddamu indi wa qad taqaddama qaul ibn Abdil Barri kafa bi qawlihi as-saumu li fadlan lisyami ala sairil ibadati wa rawan Nasa'i wa ghairuhu min hadisi Abi Umamah marfu'an alaika bisawmi wa innahu la misla lahu laki yu'akkiru ala hadal hadisus sahihu wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Ketiga, maksud kalimat puasa adalah untukku adalah sesungguhnya puasa merupakan ibadah yang paling aku cintai. An-Nasa'i dan lainnya meriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi SAW, hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang serupa dengannya. Namun pendapat ini dibantah oleh hadis sahih yang berbunyi, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Rabi'uha idafatu tasrifi wa ta'zimi kama yuqalu baitullahi wa in kanatil buyutu kulluha lillah. Qala Zainub nul Muniri at-tahsisu fi mawdi'i ta'mimi fi misli hadal siyaqi
la yafhamu minhu illa ta'zimu wa tashrifu. Keempat, penisbatan di sini dalam makna tasyrif dan ta'zim, pengagungan. Seperti dikatakan Baitullah, rumah Allah. Meski semua rumah adalah milik Allah, Ibnu Al-Manayyar berkata, pengkhususan yang bersifat umum pada konteks seperti ini hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Khamisuha annal istighna'a 'anit ta'dimi wa ghairihi minasyahawati min sifatir rabbi jalla jalaluhu falamma taqarraba as-shaimu ilaihi bima yuwafiqu sifatihi idafahu ilaihi. Wa qala al-Qurtubiyyu ma'nahu annal a'malal ibadi munasibatun li ahwalihim illa syiyami fa innahu munasibun li sifati min sifatil haqqi ka'annahu yaqulu inna sya'ima yataqarrabu ilayya bi amrin huwa muta'alliqun bi sifatin min sifati. Kelima, tidak membutuhkan makan dan keinginan syahwat yang lain, termasuk sifat Allah. Untuk itu, ketika seorang berpuasa untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan sifatnya, maka dia menisbatkan kepada dirinya. Al-Qurtubi berkata, maksudnya bahwa amal perbuatan seorang hamba itu sesuai dengan keadaan mereka, kecuali puasa, di mana ia sesuai dengan salah satu sifat Allah. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perbuatan yang berkaitan dengan salah satu sifatku. Sadisuha annal makna kadzalika lakin binisbati ilal malaikati lianna dzalika min sifatihim. Keenam, maksudnya sama seperti pendapat kelima, tetapi dinisbatkan kepada para malaikat sebab yang demikian itu termasuk sifat mereka. Sabi'uha annahu khalisun lillahi wa laysa lil 'abdi fihi haddun. Qala al-Khatabiyyu hakadha naqalahu 'ayyad wa ghairuhu fa in arata bil haddi ma yahsulu minas sana'i 'alaihi li ajlil ibadati raja'a ilal ma'nal awal. Wa qad afsaha bidzalika Ibnu Jauzi faqala al-ma'na laysa li nafsis shaimi fihi haddun bihi la fi ghairihi fa inna lahu fihi haddun li sana'in nasi alaihi li ibadatihi. Ketujuh, sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah dan tidak ada bagian bagi hamba dalam puasa itu. Al-Khattabi berkata, apabila yang dimaksud dengan bagian di sini adalah pujian karena melakukan ibadah itu, maka ini kembali kepada pendapat pertama. Hal ini telah diungkapkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Maksudnya, orang yang puasa tidak memiliki bagian apapun dari puasanya. Berbeda dengan ibadah lainnya, di mana ia mendapatkan bagian berupa pujian manusia atas ibadah yang dilakukan. Saminuha sababul idhafati ilallahi anna siyama lam yu'bad bihi ghairullahi bihi lafis sholati was sadaqati
wat tawafi wa nahwi dzalik. Wa'turida ala hadza bima yaqa'u min ubadin nujumi wa ashabul hayakili wal istikhdamati fa innahum yata'abbaduna laha bisyami wa ajibannahum la ya'taqiduna ila ilahiyatal kawakibi wa innama ya'taqiduna annaha fa'alatun bi anfusiha wa hadzal jawabu 'indi laisa bita'ilin li annahum ta'ifatani ihdahuma kanat ta'taqidu ilahiyatal kawakibi wa hum man kana qabla dhuhuril islam wastamarra minhum man istamarra ala kufrihi wal ukhra man dahala minhum fil islam wastamarra ala ta'zimil kawakibi wa humul ladina usira ilaihim. Kedelapan, sebab penisbatan puasa kepada Allah adalah karena puasa tidak pernah digunakan sebagai sarana untuk menyembah selain Allah. Berbeda dengan sholat, sedekah, tawaf, dan yang seperti itu. Akan tetapi pendapat ini disanggah dengan kenyataan yang dilakukan oleh para penyembah bintang, serta para penghuni haikal, rumah peribadatan Yahudi, dan mereka yang menyerahkan diri untuk berkhidmat, di mana mereka beribadah untuk hal-hal tersebut dengan melakukan puasa. Lalu sanggahan ini dijawab bahwa mereka itu tidak meyakini bintang sebagai Tuhan, tapi mereka beranggapan bahwa bintang memiliki kekuatan. Menurut saya jawaban ini kurang tepat, sebab para penyembah bintang terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama berkeyakinan bahwa bintang adalah Tuhan. Mereka itulah orang-orang yang ada sebelum Islam. Lalu sebagian mereka tetap dalam kekufurannya setelah datang Islam. Sedangkan golongan kedua adalah mereka yang berkeyakinan seperti golongan pertama, tetapi akhirnya mereka memeluk Islam meskipun tetap mengagungkan bintang. Mereka inilah yang disinyalir dalam jawaban tadi. Tasi'uha anna jami'al ibadati tuwafa minha madhalimul ibadi illa syiyama. Wa rawadzalikal Baihaqi min tariqi Ishaq ibn Ayyub ibn Hasan al-Wasiti an abihi an ibn Uyainah qala idza kana yaumal qiyamati yuhasibullahu abdahu wa yu'addi ma alaihi minal madhalimi min amalihi hatta la yabqa lahu illa shaumu fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal madhalimi wa yudhiluhu bisaumil jannata. Kesembilan, seluruh amalan dijadikan penebus kezaliman pelakunya terhadap orang lain, kecuali puasa. Hal ini telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalur Ishaq bin Ayyub bin Hasan al-Wasiti dari bapaknya dari Ibnu Uyainah. Dia berkata, apabila datang hari kiamat maka Allah akan melakukan perhitungan dengan hambanya, dan semua kezaliman yang dilakukannya akan ditebus dengan amal kebaikannya, hingga tidak tersisa lagi amal kebaikan yang dimiliki kecuali puasa. Maka Allah menanggung kezalimannya yang tersisa dan memasukkannya ke dalam surga karena puasanya. Qala al-Qurtubi qad kuntu
santu hadal jawaba ila an fakkartu fi hadisil muqassati fawajadtu fihi dzikra shaumi fi jumlatil a'mali haitsu qala al muflisul ladzi ya'ti yaumal qiyamati fi sholati wa sadaqati wasyami wa ya'ti wa qad satama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza al hadis wa fihi fayu'khadhu li hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla ayaqdiya ma alaihi uhida min sayyiatihim faturihat alaihi summa turiha finnari fadahiruhu anna syiyama mustarikum ma'a baqiyatil a'mali fi dhalika. Al-Qurtubi berkata, dahulu saya menganggap bahwa ini adalah jawaban yang baik, hingga saya merenungkan hadis tentang orang yang bangkrut, muflis di akhirat. Dan saya menemukan dalam hadis tersebut bahwa puasa termasuk amalan yang dijadikan penebus kezaliman. Orang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, sedekah, dan puasa. Ia datang dan telah mencaci orang ini, memukul orang ini, memakan harta orang ini. Lalu di dalamnya disebutkan, maka diambil kebaikannya untuk orang ini dan untuk orang ini. Apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ia menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya, maka diambil keburukan orang-orang tersebut lalu dibebankan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Secara zahir puasa termasuk dalam amal ibadah yang lain dalam hal ini. Qalat an sabata qalibni Uyainah amkana tahsisu siyami min dzalika faqad yustadallu lahu bima rawahu Ahmad min tariqi Hammad ibn Salamata an Muhammad ibn Ziyadin an Abi Hurairah rafi'ahu kulluhul amali kafaratun illa saum as-saumu li wa ana ajzi bihi wa kadza rawahu Abu Dawud at-Tayalisi fi musnadihi an Sya'bata an Muhammad ibn Ziyadin wa lafduhu qala rabbukum tabaraka wa ta'ala kullul amali kafaratun illa saum. Saya Ibnu Hajar katakan, apabila pendapat Ibnu Uyainah dapat dibuktikan kebenarannya, maka ada kemungkinan puasa dikecualikan dari amal ibadah lain yang dijadikan penebus. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad melalui jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Semua amalan adalah kafarah, penebus kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Abu Dawud at-Tayalisi juga meriwayatkan dalam musnadnya dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dengan lafaz, Tuhan kalian berfirman, semua amalan adalah kafarat penubus kecuali puasa. Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang tauhid dari Adam dari Syu'bah dengan lafaz semua amal yang dikerjakan anak cucu Adam adalah sebagai kafarat penebus baginya kecuali puasa. Wa rawahu Qasim bin Asbagha min tariqi ukhra an Syu'bata bilafdi kullu ma yu'amiluhu ibnu Adama kafaratul lahu illa shauma. Wa qad ahrajahul musannifu fit tauhidi an Adama an Syu'bata bilafdi
yarwihi an rabbikum qala likulli amalin kafaratun was-saumu li wa ana ajzi bihi fahadha fal istisna. Qasim bin Asbagh meriwayatkan melalui jalur lain dari Syu'bah dengan lafadz, ia meriwayatkan dari Tuhan kalian bahwa dia berfirman, bagi setiap amal ada kafarat, dan puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan kata yang menunjukkan pengecualian kecuali puasa. Wa kadza rawahu Ahmadu an Umdzarin an Syu'bata lakin qala kullul amali kafaratun wa hadha yukhalifu riwayata Adamah li'anna ma'naha inna likulli amalin minal ma'ashi kafaratun minat ta'ati wa makna riwayatin undarin kullu amalin minat ta'ati kafaratul lil ma'ashi. Imam Ahmad juga meriwayatkan hal yang serupa dari Gundar, dari Syu'bah, tetapi dengan lafadz setiap amal mempunyai kafarat penebus. Ini berbeda dengan kandungan riwayat Adam, karena setiap kemaksiatan mempunyai kafarat penebus dari ketaatan dan kebaikan. Sedangkan makna riwayat Gundar adalah setiap ketaatan merupakan kafarat penebus bagi perbuatan maksiat. Waqad bayanal Ismailiyul ihtilafa fihi bidzalika ala Syu'bata wa ahrajahu min tariqi Gundarin bidzikril istisna'i fahtulifa fihi aidan ala Gundarin wal istisna'i al-madhkuru yashhadu lima dhahaba ilaihi Ibnu Uyainah lakinnahu wa inna kana sahihas sanati fa innahu yu'ariduhu hadisu Hudzaifata fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha sholatu was-siyamu was-sadaqah. Al-Ismaili menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berasal dari Syu'bah. Kemudian Al-Ismaili meriwayatkannya melalui jalur Gundar dengan menyebutkan pengecualian, sehingga terjadi pula perbedaan pada Gundar. Pengecualian tersebut mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Uyainah. Namun, meskipun sanadnya sahih, tetap saja bertentangan dengan hadis Hudzaifah. Fitnah seorang laki-laki dalam keluarga, harta, dan anaknya dapat ditebus oleh sholat, puasa, dan sedekah. Wala'alla hadha huwa syarra fi ta'qibil Bukhari li hadisil babi bi babis saumu kafaratun wa awrada fihi hadisa Hudzaifata wa sa'adhkuruhu wajhal jam'i bainahuma fil kalami 'alal babil ladzi yalihi insyaallahu ta'ala. Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan bab sesudahnya dengan judul puasa adalah kafarat. Lalu dia menyebutkan hadis Hudzaifah. Ashiruha anna sauma la yadharu fataktubuhul hafadatu kama taktubus sa'irul a'mali wastanadda qailuhu ila hadisin wa ahajatan wa awradahu Ibnul Arabi fil musalsalati wa lafduhu qala Allahul ihlasu sirrun min sirris
istauta'tuhu qalba man uhibbu la yattali'u alaihi malakun fayaktubahu wala syaitanun fayufsiduhu wa yakfi fi raddi hadzal qawli al-hadisus sahihu fi kitabatil hasanati liman hum biha wa illam ya'malha. Sesungguhnya puasa ke-10, sesungguhnya puasa tidaklah nampak ditulis oleh para malaikat penjaga seperti amalan-amalan yang lain. Pendukung pendapat ini berdalil dengan hadis yang sangat lemah seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Musalsalat dengan lafaz Allah berfirman, ikhlas adalah rahasia di antara rahasiaku. Aku menitipkannya di hati orang yang aku cintai. Malaikat tidak mengetahuinya untuk ditulis dan tidak pula setan untuk dirusak. Cukuplah sebagai bantahan bagi pendapat ini hadis yang sahih tentang menulis kebaikan orang yang ingin melakukan meskipun akhirnya ia tidak jadi mengerjakan. Fahadha ma waqaftu alaihi minal ajwibatin wa qad balagani anna ba'dal ulama'i balaghaha ila aksara min hadha wa huwa taliqaniyu fi hadairil qudsi lahu walam aqif alaihi. Inilah jawaban-jawaban yang saya ketahui. At-Taliqani dalam kitabnya Hadairul Quds telah mengumpulkan jawaban-jawaban tersebut melebihi apa yang saya sebutkan. Tetapi saya tidak sempat meneliti kitab tersebut. Wattafaqu ala annal murata bisyami huna siyamun man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa yang pelakunya mampu menjauhi perbuatan maksiat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Wa naqala Ibnul Arabi an ba'di zuhati annahu mahsusun bisiyamin khawasin al-khawasi faqala inna sawma ala arba'ati anwa. Ibnul Arabi menukil dari sebagian ahli zuhud bahwa yang demikian itu khusus bagi puasa kelompok yang istimewa. Menurutnya puasa itu terbagi menjadi 4. Siyamul awami wa huwa shaumu anil akli wasyarbi wal jima'. Pertama, puasa orang awam, shaumul awam, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan intim. Wasiyamu hawasin lil awami wa huwa hadha ma'ajtanabil muharramati min qawlin aw fi'lin. Puasa orang khusus antara orang awam, shaum hawasil awam, yakni sama seperti pertama, disertai menjauhi hal-hal yang baik berupa diharamkan perkataan maupun perbuatan. Wasiyamul hawasi wa huwa shaumu an ghairi dzikrillahi wa ibadatihi. Ketika puasa orang khusus shaumul hawas, yaitu menahan diri dari sesuatu selain zikir kepada Allah dan ibadah kepadanya. Wasiyamul hawasil hawasi wa huwa shaumu an ghairillahi fala fitra lahum illa yaumil qiyamati wa hadha maqamun alin lakin fi hasril murati minal hadisi fi hadha naui
nadharun la yahfa. Keempat, puasa orang yang istimewa shaumul khawasil khawas, yaitu menahan diri dari segala sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dia lakukan sampai hari kiamat. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, namun membatasi cakupan hadis di atas pada golongan ini saja tidaklah tepat. Wa aqrabul ajwibati alladzi dzakartuha ila shawabil awwalu watsani wa yaqrabu minhum as-saminu wat-tasy'. Jawaban yang mendekati kebenaran adalah jawaban yang pertama dan kedua. Kemudian setelah itu jawaban ke-8 dan ke-9. Wa qala al-Bardawiyyu fil kalami ala riwayatil A'mashi an Abi Shalihil lati bayyantuha qablu lamma arada bil amalil hasanati wada'al hasanata fil khabari mawdi'adz dhamiri raji'i ilal mubtada'i wa qaluhu illa siyama mustasna min kalamin ghairi mahkiyyin dalla alaihi ma qablahu wal makna annal hasanati yudha'afu jaza'uha min asyrati amsaliha ila 700 dha'fin illa sawma fala yudha'afu illa hadzal qadri bal sawabuhu la yuqaddiru qadrahu wa la yuhsihi illallahu ta'ala walidzalika yatawallallahu jazaahu bi nafsihi wa la yukalliluhu ila ghairihi. Kalimat kecuali puasa merupakan pengecualian dari perkataan yang tidak disebutkan sebagaimana yang diindikasikan oleh kalimat sebelumnya. Adapun maksudnya adalah sesungguhnya amal kebaikan itu dilipat gandakan balasannya dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena pahalanya tidak ada yang dapat mengetahuinya. Oleh sebab itu, kecuali Allah sendiri yang langsung membalasnya dan tidak mewakilkannya kepada yang lain. Demikian pendapat Al-Bardhawi. Qala wasababu fi ikhtisasi shaumi bihadhil maziyati amrani ahaduhuma anna sa'iral ibadati mimma yatalli'ul ibadu alaihi wa shaumu sirrum bainal abdi wa bainallahi ta'ala yaf'aluhu khalisan wa yu'amiluhu bihi taliban liridahu wa ila dzalikal isaratu biqaulihi fa innahu li. Menurutnya ada dua hal yang menyebabkan puasa mendapat keistimewaan seperti itu. Pertama, seluruh amal ibadah dapat dilihat oleh manusia, sedangkan puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Ia melakukannya dengan ikhlas dan hanya mencari ridhonya. Inilah yang disyaratkan oleh lafadz sesungguhnya hadis puasa adalah untukku. Wal akharu anna sairal hasanati raji'atun ila sarfil mali wal istimali lil badani was-shaumu yatadhammanu kasran nafsi wa ta'ridal badani linuqsani wa fihi sabru ala madatil ju'i wal atasi wa tarkus syahawati wa ila dhalika asyara biqaulihi yata'u syahwatahu min ajli. Kedua, seluruh kebaikan membutuhkan harta yang harus dibelanjakan atau kekuatan fisik. Sedangkan puasa merupakan ibadah yang berupaya untuk mengalahkan nafsu
dan mengurangi kekuatan fisik. Ini merupakan upaya melatih diri untuk bersabar menghadapi rasa lapar, haus, dan meninggalkan hawa nafsu. Inilah yang diisyaratkan oleh kalimat dalam hadis, ia meninggalkan syahwatnya karena aku. Qalat Tibiyyu wa bayanu hada anna qawlahu yata'u syahwatahu ilal akhir jumlatun musta'nafatun waqa'at mawqi'al bayani limujibil hukmil madhkuru. Wa amma qawlul Badawiyyi innal istisna'a min kalamin ghairi mahkiyyin fafihi nadharun faqad yuqalu huwa mustasna min kulli amalin wa huwa marwiyun anillahi liqaulihi fi asna'il hadisi qala Allahu ta'ala walamma lam yadhkurhu fi sadril kalami awratahu fi asna'ihi bayanan wa faidatuhu tafhimi sya'nil kalami wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. At-Tayyibi menjelaskan bahwa ia meninggalkan syahwatnya dan seterusnya adalah kalimat baru yang berfungsi menjelaskan konsekuensi hukum yang disebutkan. Adapun pendapat Al-Baydawi bahwa pengecualian itu dari kalimat yang tidak disebutkan perlu dianalisa lebih lanjut. Karena bisa saja dikatakan bahwa kalimat tersebut dikecualikan dari setiap amalan. Dan hal ini diriwayatkan dari Allah berdasarkan firman Allah di sela-sela hadis. Ketika Allah berfirman, ketika kalimat itu tidak disebutkan di awal kalimat, maka disebutkan di tengah-tengahnya untuk menjelaskan. Hal itu berfungsi menggambarkan kebesaran apa yang diucapkan. Karena sesungguhnya Nabi SAW tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Qauluhu wal hasanatu bi asri amsalihha kadza waqa'a muhtasarun 'indal Bukhari wa qad qaddamtul bayana bi annahu waqa'a fil muwatta'i tamman. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya. Demikian disebutkan secara ringkas dalam riwayat Imam Bukhari. Namun kalimat tersebut disebutkan secara lengkap dalam kitab Al-Muwatta seperti yang saya jelaskan. Waqad rawahu Abu Nu'aimin fil Mustakhraji min tariqil Qa'nabiyyi Sahih Bukhari fihi faqala ba'da qawlihi wa ana ajzi bihi kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama bi asri amsaliha ila 700 dhi'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi fa a'ata qawlahu wa ana ajzi bihi fi akhiril kalami ta'kidan wa fihi isyaratun ila wajhis sani wa waqa'a fi riwayati Abi Shalihin an Abi Hurairata fi akhiri hadal hadisi lis-shaimi farahatani yafrahuhumal hadisa wa sayatil kalamu alaihi ba'da syuttati abwabin insyaallahu ta'ala. Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Mustakhraj meriwayatkan melalui jalur Al-Qa'nabi, guru Imam Bukhari. Dalam riwayat ini, setelah kalimat dan aku yang akan membalasnya, dia mengatakan setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam dibalas 10 yang sepertinya sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia mengulangi dan alat yang akan membalas
lasnya pada hari ini. Pada akhir kalimat sebagai penegasan. Ini mengisyaratkan jawaban yang kedua. Dalam riwayat Abu Sholeh dari Abu Hurairah dengan di bagian akhir hadis disebutkan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Hal ini diterangkan setelah 6 bab. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin.